Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua yang luar biasa. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita bersama-sama ngobrol santai ya. Ada istilah, mungkin teman-teman juga pernah mendengar, baik belum tentu benar ya. Apa maksudnya? Saya seringkali berpikir ya, dan pikiran saya beberapa hari ini tergelitik dengan pertanyaan ya. Kadang saya bertanya, kenapa manusia itu semakin religius, semakin jahat? Walaupun nggak semua ya, ada juga beberapa orang yang religius baik ya. Nah, hari ini kita fokus pada refleksi saya terkait dengan orang semakin religius semakin jahat. Pertanyaan refleksi buat kita semua ya pada malam hari ini, sejatinya orang beragama itu untuk apa? Pasti semua setuju. Jawabannya ada yang untuk menjadi orang baik ya, untuk mewartakan kasih Tuhan ya kan. Pertanyaannya, untuk menjadi orang baik apakah cukup? Pertanyaan selanjutnya adalah, kebaikan Anda, kebaikan kita semua pada tahap level keagamaan seperti apa? Pertanyaan selanjutnya adalah, baik saja apakah cukup? Atau apakah kebaikan kita itu sudah benar? Ya, ada yang bilang orang baik belum tentu benar. Maksudnya apa ya? Begini ya teman-teman semua, kita semua memang termasuk saya dan Anda itu adalah memiliki karakter orang baik ya, karena pada dasarnya manusia dilahirkan baik, sopan, ramah, suka membantu ya, dan juga pada dasarnya manusia dilahirkan baiklah ya, bersikap baik pada orang, aktif pelayanan, pemaaf dan lain-lain, pokoknya yang baik-baik lah. Itu pada dasarnya karakter kita sebagai manusia. Namun suatu saat dan lain hal, kebaikan kita itu berubah menjadi kemarahan, emosi, bersikap tidak baik, tidak maaf, tidak ada kasih ya. Pokoknya senang, puas kalau bisa menindas orang, suka balas dendam, mudah sakit hati, iri hati, dan lain-lain ya. Jadi teman-teman, manusia pada dasarnya baik, tapi kebaikan itu bisa berubah menjadi kejahatan ya. Contoh yang baru saya alami baru-baru ini adalah ada laporan anjing saya lepas, kemudian terprovokasi dengan anjing tetangga, kemudian tetangganya jatuh duduk ya, bukan jatuh nyusep, jatuh duduk. Kemudian esok harinya selang 1-2 hari ada panggilan ya, untuk semacam kita bertemu dengan si korban ya. Jadi pengurus RT mempertemukan kita dengan korban, dan di situ saya tahu pasti ujung-ujungnya meminta tuntutan ganti rugi ya. Pertanyaannya adalah, apakah wajar tuntutan ganti rugi itu full dibebankan kita ya? Saya baca tuntutannya tidak tanggung-tanggung 6 juta ya, dan akan ada semacam pesan bahwa akan ada lagi terapi-terapi lain
yang bisa ditotal habis bisa 6 juta tambah taruhlah 4 kali pertemuan 4 juta, belum ada suntikan vaksin lain, bisa belasan juta poinnya. Jadi pertanyaan dari yang hadir di situ, apakah saya mau bertanggung jawab? Jujur, sebagai manusia, saya hanya bilang, kalau saya bukan tetangga, kalau saya bukan aktivis gereja, kalau saya bukan ketua lingkungan, dan apalagi si korban adalah warga lingkungan saya juga, pasti saya akan berkelit dengan alasan dari sekian banyak warga, anjing saya bebas berkeliaran, apalagi di malam tahun baru banyak yang hadir, ramai sekali, dan anjing saya tidak macam-macam. Tapi kenapa ketika beberapa hari ini kejadian anjing saya mungkin terprovokasi dengan satu orang, kemudian terjadi accident, jatuh duduk, dan kenapa yang diklaim itu dengkul, lutut. Tapi kembali kepada cerita tadi, apakah saya manusia yang notabene dilahirkan baik bisa jahat? Itu saya mengambil posisi sebagai orang baik. Saya tidak terprovokasi dan terpancing, saya hanya mengelus dada. Poinnya adalah saya harus bertanggung jawab, ya. Dan padahal pertanyaan saya adalah, ini yang jatuh duduk, lututnya yang mau diperbaiki, itu tanda tanya besar buat saya. Tapi sudahlah, saya harus bertanggung jawab, tidak apa-apa. Pertanyaannya buat kita, kenapa bisa begitu? Ya, kenapa orang baik, aktivis, ya, jujur kebetulan yang ngeklaim saya ini orang yang sama-sama dalam komunitas, aktivis pelayanan, bisa mengklaim seolah-olah kita nggak kenal dengan tagihan yang kurang lebih bisa puluhan bahkan belasan juta. Saya hanya bertanya dalam hati saya, kenapa bisa begitu? Kembali ke soal tadi, orang religius semakin jahat. Mungkin ini yang terjadi. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Jawaban saya, karena dalam diri kita tidak memiliki sosok yang tanda kutip, belum ada sosok kebenaran, atau dengan kata lain tidak membiarkan sang kebenaran hadir dalam diri kita. Padahal yang harus kita lakukan adalah membiarkan sang kebenaran selalu hadir dalam diri kita. Pertanyaannya, siapakah kebenaran itu? Teman-teman ingat Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada manusia yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Kalau kita membiarkan Yesus hadir dalam diri kita, maka ajaran kebenaran itu yang harus menetap dalam diri kita. Pertanyaan selanjutnya adalah buat kita, apa tanda-tanda kita hidup dalam kebenaran? Ingat, ajaran kebenaran yang Yesus ajarkan adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ingat Lukas 10 ayat 27. Ya, jadi teman-teman, di sini ditekankan bahwa
kita diajarkan kasih tidak hanya kepada Allah, tapi mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Ya. Dan ada lagi, ingat perkataan Yesus, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ingat Matius 5 ayat 44. Dan ketika kemarin masa Paskah yang kita lalui, pasti teman-teman sudah pernah menyaksikan film The Passion of Christ, ya, ketika Yesus mengalami luka hasil siksaan, ketika Yesus disalib, dipaku tangan dan kaki dalam keadaan merintih sakit. Apa yang Yesus lakukan? Yesus mendoakan. Ingat kata-katanya, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi teman-teman, saya mengambil posisi ketika mendapat harus bertanggung jawab mengganti rupiah sekitar puluhan juta. Saya ambil mengambil posisi, ingat perkataan Yesus, ampunilah dia karena mereka tidak tahu apa yang dia perbuat. Ya. Dan saya juga diajarkan, apabila kita mengasihi sesama kita itu biasa saja, tapi ketika kamu bisa mengasihi orang yang menindas kamu, maka disitulah kebenaran dari apa yang kita ikuti, kasih Kristus, ya. Dan teman-teman semua, ketika kita melihat orang aktif di pelayanan religius, itu tampak luar. Yang kita lihat adalah dari buah-buahnya kita tahu siapa orang itu, ya. Dan teman-teman semua, demikianlah hasil refleksi kita pada hari ini. Kita berharap dalam keadaan apapun tetaplah kita berbuat baik, baik suka maupun duka, karena kebaikan adalah tanggung jawab moral yang membawa keberkahan, pahala, kesehatan mental. Jangan berhenti berbuat baik hanya karena perlakuan buruk orang. Fokuslah pada niat tulus dan manfaat yang diberikan, karena kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan dampak positif. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Salam, faith, fraternity, and compassion. Tuhan berkati kita semua. Amin.